Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya cintai dan saya ta'zimi hadiratul kiram, pengasuh dari Mushola Al-Azhar Kiai Haji Abdul Mudi beserta keluarga besar beliau, istri beliau yang tercinta Ibunda Hajah Maimunah. Mata'anallahu bituli hayatihimah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau berdua, berkah sehat, berkah umur panjang li taatillah, dan mudah-mudahan sepanjang kehidupan beliau berdua selalu diisi dengan kebaikan dan amal soleh. Juga yang kami cintai pimpinan Majlis Taklim Mushola Al-Azhar Ibunda Hajah Neneng Syarifah, Ustadzah Roidah, para orang tua kami, para sepuh bini sepuh, wabil khusus hadiratul kiram ukhtuna fillah Ustadzah Ida Lutfiyah, dan juga jamaah Mushola Al-Azhar yang mudah-mudahan kita semua dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini tanggal 14 Dzulhijjah ya Bu ya, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Salat dan salam selalu kita kehariban yang mulia beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa kita mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para ibu yang saya cintai, marilah kita awali taklim kita pada siang hari ini. Kita bersama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah dengan niat pertama, mudah-mudahan kedua orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita, Allah senantiasa selalu mencurahkan rahmatnya kepada almarhum dan almarhumah, dan Allah menempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pahala niat Fatihah kita yang kedua untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada beliau semua, berkah sehat, berkah umur panjang li taatillah, dan kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk memuliakan dan bahagiakan kedua orang tua kita yang masih hidup, guru-guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Juga Fatihah kita niatkan untuk majlis taklim kita ini, kita semua jamaahnya yang belum sempat hadir, yang sudah hadir, mudah-mudahan Allah menjaga keistiqomahan kita. Ya Bu ya, Allah menjaga keistiqomahan kita untuk selalu bisa hadir di majlis taklim atau majlis dzikir di mana saja berada. Dan yang masih belum diberi kesempatan, Allah senantiasa memberikan hidayahnya, Allah mencurahkan kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah masih bisa memberikan kesempatan untuk bisa hadir di majlis taklim ini dengan barokah Fatihah kita pada siang hari ini ya Bu ya. Dan juga yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang menghadapi kesulitan, apapun itu kesulitannya, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dengan barokah Fatihah kita pada siang hari ini. Bu, yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya demi berlangsungnya acara pada siang hari ini, apapun niat dan hajat ibu semua,
juga donatur. Mudah-mudahan semuanya dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezekinya Allah akan menggantinya dengan rezeki yang berlipat ganda. Ya Bu ya, dengan keikhlasan Ibu sudah hadir menyisihkan waktu untuk bisa hadir di majelis taklim ini, Bu. Ini sudah anugerah yang paling indah buat Ibu semuanya, Bu ya. Kalau nurutin males mah Bu, enaknya pengen tidur-tiduran di rumah. Iya Bu ya. Nah, itu berarti kita bisa memerangi hawa nafsu kita ya Bu ya. Bisa memerangi setan yang lebih gencar untuk menyerang kita ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan dengan barokah Fatihah kita pada siang hari ini, Allah akan mengabulkan segala niat dan hajat kita semua ya Bu ya. Bisyafaatin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihadihin niyah wa lusi maqsidatihi ma ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Kita lanjutkan Bu ya. Surat Al-Humazah ya Bu ya. Enggak apa-apa. Udah Bu, surat Al-Humazah Bu. Wailul ya. Namanya surat Al-Humazah ya Bu ya. Al-Humazah. Sudah. Kemarin kita terakhir di surat Al-Fil ya Bu ya. Sudah ketemu semua Bu? Ya. Seperti biasa saya bacakan dulu. Insya Allah kita lanjutkan dengan memberi makna atau arti, dan kita ceritakan kisah mungkin asbabun nuzul diturunkannya surat Al-Humazah. Kemarin kita sudah membahas surat Al-Fil ya Bu ya. Bagaimana kebesaran Allah bisa mengalahkan segala sesuatunya ya Bu ya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi ya Bu ya. Yang mungkin kita harapkan tidak terjadi bisa terjadi. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Sekecil apapun, sebesar apapun, kalau kita mempunyai keinginan, maksud, kalau sudah ada izin Allah, semuanya bisa terlaksana ya Bu ya. Itu yang kita bahas dalam surat Al-Fil ya Bu ya. Sekarang kita lanjutkan dengan surat Al-Humazah. Sudah ketemu semua? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. 1 2 3. Walaupun orangnya banyak, suaranya dibanyakin Bu ya, biar kedengaran di sana banyak orangnya, insya Allah ya Bu ya. Seperti itu ya. Semangat Bu, semangat. Perhatikan lafat likulli itu pendek ya Bu ya. Lafat likulli kasroh itu pendek ya Bu ya. Saya ulangin. Wailul likulli humazatil lumazah. 1 2 3. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Yahsabu anna
malahu akhladah. Perhatikan lahunya pendek Ibu ya. Lagi saya ulangin. Nun bertasydid gunnah. Kita harus berdengung dulu ya Bu ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Hati-hati, ada nun mati, ada ba, bacaan iklab. Jadi kita mingkem dulu ya Bu, merubah suara nun mati menjadi suara mim ya Bu ya. Saya ulangin. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadim mumaddadah. Lafadz mu'sodah, jadi ada yang membaca mu'sodah, hamzahnya mati, ada yang membacanya mu'sodah ya Bu ya. Jadi dia boleh bihamzah wabil wa badalu. Ya, jadi itu ada boleh dengan hamzah, ada dengan waw. Mereka mempunyai alasan tersendiri ya Bu ya. Jadi mu'sodah, ada yang mu'sodah ya Bu ya. Ada seperti itu. Di kitab Tafsir Jalalain diberi penjelasan seperti itu. Jadi boleh membaca mu'sodah, boleh dibaca musodah ya Bu ya. Coba sekarang dibaca bersama-sama dulu ya Bu ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir Ada kesulitan enggak? Ini insya Allah enggak ada kesulitan Bu ya untuk surat Al-Humazah ya Bu ya. Sekali waktu dihafalkan, biar kita bisa berganti baca surat di dalam sholat fardu kita ya Bu ya. Enggak kuliah terus ya Bu ya. Enggak qul huwallahu ahad terus ya. Ditambah wailul likulli surat Al-Humazah ya Bu ya. Kemarin alfilnya sudah hafal belum alfilnya? Sambil sedikit-sedikit diingat artinya ya Bu ya.
Bu Haji ini kemarin nerangin ceritanya alfil itu gini-gini, katanya artinya gajah. Nah ibu sambil menghayati seperti itu bagus bu ya, bagus seperti itu. Oke bu, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Humazah. Surat yang kita baca tadi itu namanya Al-Humazah ya bu ya, Al-Humazah. Artinya Humazah itu pengumpat ya bu ya, artinya pengumpat. Gak ngerti orang ngumpat-ngumpat, orang yang suka ya berbicara tidak baik tapi di hadapan kita langsung. Orang yang tidak suka misalnya kamu tuh gini, mencela-cela terus tapi di hadapan kita. Nah kalau lumazah di belakang kita berarti ghibah ya bu, yang ngerasain di belakang ya bu ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Suratul Humazah. Jadi ada yang mengatakan surat Humazah, ada yang mengatakan surat Lumazah, boleh juga bu ya. Nah, Makiyatun au madaniyatun tis'u ayatin. Jadi surat Al-Humazah ini surat yang berbangsa Makiyah, diturunkannya di kota Mekah, atau sebagian lagi ada mengatakan diturunkan di kota Madinah. Jumlah ayatnya bu ada 9 ayat, tis'u ayatin, ada 9 ayat. Ada berapa ayat bu surat Al-Humazah? 9 ayat. Kalau kemarin surat Al-Fil ada berapa bu? 5. Diturunkan di mana bu surat Al-Fil? Di kota Mekah. Oke bu, kita lanjutkan ya bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul ya bu ya, ibu artikan wailul likulli humazatil lumazah. Wailul artinya celakalah. Ada yang mengatakan kalimat ancaman, celakalah. Ada yang mengatakan lagi masuklah kamu ke dalam neraka. Seperti itu bu ya. Likulli humazatil lumazah. Celaka bagi siapa? Likulli humazatil. Bagi orang yang suka mengumpat, lumazatil dan mencela. Ya bu ya. Jadi nerakalah, celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan suka mencela. Ya bu ya. Jadi kalimat wailul itu bisa diartikan kalimat adab atau kalimat siksaan. Ada yang mengatakan lagi nama jurang di neraka jahanam, itu namanya wail ya bu ya, namanya apa? Wail. Nah disediakan untuk siapa? Untuk mereka yang suka mengumpat dan suka mencela. Paham bu? Suka mengumpat dan suka mencela. Jadi orang yang suka mengumpat-ngumpat, suka mencela-cela ya bu ya, itu tempatnya di neraka wail. Pasti celaka hidupnya, pasti tidak tenang hidupnya ya bu ya. Ibu paham kalau orang yang suka mengumpat bu? Kalau orang tidak suka, dia suka ngomong di depannya langsung, itu namanya humazah ya bu ya. Kamu tuh memang dasar suka begini-gini. Nah, itu dia, apa yang dia tidak suka dikatakan langsung di hadapan orangnya, itu namanya humazah. Suka mengumpat, mencela itu diomongin di belakang. Dia mah kalau orang suka begini-begini, nah itu namanya mengumpat di belakang. Sama dengan orang yang gibah, ngerasain orang. Tempatnya di mana bu? Neraka wail. Jadi ada bilang juga dikatakan artinya celaka. Jadi orang yang hidupnya selalu mengumpat dan suka mencela itu hidupnya tidak akan pernah tenang. Hidupnya tidak akan pernah tenang. Pasti banyak orang yang tidak suka kepada dirinya. Orang baik aja dan tidak suka, apalagi orang yang suka mengumpat dan suka mencela. Pasti banyak orang hidupnya tidak akan pernah tenang. Namanya cari penyakit sendiri. Ya udah sih, orang mau bagaimana ya udah. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk dia menjadi orang yang baik. Toh diri kita bukan juga orang yang lebih baik dari mereka, kita juga manusia, pasti banyak kekurangan. Ya bu ya, seperti itu. Jadi itu dinamakan dengan orang humazah, lumazatil lumazah, yang suka mengumpat dan suka mencela ya bu ya. Jadi bu, kenapa saya sempat mendengar kajian juga di bu ya, humazatil lumazah, itu kan ibu tanya tak bunder kan bu, di Al-Quran ibu tanya tak bunder kan? Ya, tak bunder. Humazatil lumazah, mengumpat dan mencela, pakainya kalimat itu huruf Arab itu tak bunder. Nah tak bunder ini biasanya untuk perempuan, karena yang sering mengumpat dan mencela ini orang perempuan. Itu bu, kerjanya memang seperti itu. Benar nggak bu? Nanti suaminya gini, oh si bapak nih kerjanya, itu kita saya ibu suka begitu ya bu, anak kita. Nah itu, makanya kita harus
hati. Karena kebanyakan seperti ini, saya pernah dengar kajian seperti itu Bu. Kenapa kok domirnya itu tak bundar? Menunjukkan itu kayaknya kebanyakan karena wanita yang suka melakukan hal yang seperti ini, suka mengumpat dan mencela, itu kebanyakan adalah wanita. Nah, kita sudah dengar seperti ini, kurangilah dikit-dikit ngomel kita, ngomongnya tidak baik ya Bu ya. Saya ibu, apalagi di hadapan orang yang tidak kita suka, sedikit kalau usahakanlah kita untuk menahan diri kita ya Bu ya, seperti itu, menahan diri kita. Apalagi di belakang, gampang Bu, kalau di belakang itu udah temannya mancing udah ke bawah deh kita. Seperti itu ya Bu ya. Ini kerjaannya orang perempuan. Padahal ghibah ini jelas-jelas Allah melarang kita ya Bu ya. Lumazah ini ngerasain orang di belakang itu jelas tidak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an apa? Seakan-akan kita memakan daging saudara kita sendiri. Bu, seperti itu, diumpamakan seakan-akan kita memakan daging saudara kita sendiri. Sakit sebenarnya Bu hal seperti itu, tapi mudah untuk melakukannya bagi kita. Ya Bu ya, seperti itu. Nah ini setelah Ibu mendengar ini, oh ini artinya seperti itu ya, tadi Bu Haji Yani nyerangin. Celakalah orang yang suka mengumpat dan suka mencela atau ngerasanin orang. Memang kerjaannya orang perempuan. Kumpul-kumpul, ada yang mancing-mancing, udah sampai kemana-mana pembicaranya seperti itu kerjaannya wanita. Nah, kita lanjutkan Bu. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, dari sini asbabul nuzulnya kenapa kok Allah menurunkan surat Al-Humazah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ceritanya Bu. Karena pada masa itu ada orang pemimpin Quraisy Bu. Dia itu orang yang memang orang tuanya kaya, paling kaya. Ya Bu ya, sampai keturunannya pun menjadi kaya. Ya, namanya Khalaf ya Bu ya. Umayyah bin Khalaf, namanya Umayyah bin Khalaf ya Bu ya. Jadi dia itu karena merasa pemimpin Quraisy merasa dia itu orang tuanya orang kaya Bu ya. Dia itu tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas-jelas dia selalu mencela, menghardik-hardik kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak seperti kita, seperti Ibu. Ibu mungkin kalau dibentak-bentak orang Ibu ngelawan ya Bu. Saya juga ngelawan seperti itu. Nah kalau Rasulullah tidak Bu, tidak pernah untuk membantah apapun. Nah ini Allah akhirnya menurunkan surat ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Sudah jelas nih orang yang demikian tempatnya adalah neraka wail. Sudah pasti hidupnya akan tersiksa. Ya ini Bu. Namanya Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah ya Bu ya. Jadi ceritanya ini dia suka menghardik, suka mencela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman pada masa itu. Itu asbabul nuzulnya. Nah, kalau kembali kepada kita ya kita inilah Bu ceritanya Bu ya. Orang-orang perempuan yang suka menghardik dan suka mencela, tempatnya di mana Bu? Well, dan hidupnya tidak akan pernah tenang. Oke, kita lanjutkan Bu. Ya Bu ya. Alladzi jama'a malau wa addadah. Nah, siapakah orang yang tempatnya di neraka wail lagi ya Bu ya? Alladzi jama'a malau wa addadah. Mereka yang suka mengumpulkan hartanya dan selalu menghitung-hitungnya. Bu, neraka wail juga tempatnya bagi orang yang suka mengumpulkan hartanya dan suka menghitungnya. Kumpulin hartanya, dikumpul-kumpulin Bu, dihitung-hitung, tidak mau bersedekah, apalagi mengeluarkan zakat, tidak mau berinfak ya Bu ya. Itu neraka wail tempatnya dan pasti hidupnya tidak akan pernah tenang karena dia selalu memburu harta dan menghitungnya, tapi dia tidak mau bersedekah. Bu, paham itu Bu? Jadi neraka wail dan kalimat ancaman, kalimat celaka itu yang pertama bagi orang yang suka mengumpat dan yang mencela. Yang kedua orang yang suka mengumpulkan hartanya dan selalu menghitung-hitungnya. Hari ini kerja terus, pagi kerja, pulang malam, kerja lagi supaya hartanya banyak. Udah berapa nih omset saya, sudah berapa nih? Nah itu tidak lupa, dia sampai lupa untuk sholat berjamaah,
sampai lupa untuk bersilaturahim, sampai lupa untuk mengaji, sampai lupa untuk berkunjung kepada keluarganya, ya Bu ya. Karena dia menganggap harta itu yang akan menjadi dia orang yang kekal abadi. Ya Bu ya. Itu orang yang demikian, ya Bu ya. Tapi kalau dia mengumpulkan hartanya tapi dia rajin bersedekah, rajin berinfak, ya Bu ya. Ini mah bukan neraka wel. Ya Bu ya, bukan neraka wel, tapi ini justru akan menjadi celengan dia di akhirat nanti. Bu paham gak Bu? Seperti itu Bu ya. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Neraka wail juga ditempatkan bagi orang yang suka mengumpulkan harta dan selalu menghitung-hitungnya, yang menganggap dia menyangka bahwa sesungguhnya harta itu akan membuat dia menjadi kuat. Ya Bu ya, harta itu akan dia menjadi kuat, menjadi kekal abadi. Dengan hartanya itu orang akan menghormati dia. Tidak Bu, tidak seperti itu ya Bu ya. Kalau kita semakin banyak harta kita tapi kita dermawan, orang akan semakin memuliakan kita. Ya Bu ya. Jadi memuliakannya orang kepada kita itu karena sifat kita, sifat dermawan kita, sifat baik kita, bukan karena harta kita. Harta makan habis Bu. Ya Bu ya. Karena harta itu tidak akan abadi. Kalau kita meninggal emang dibawa Bu? Enggak kan? Ya Bu ya. Mobil kita enggak dibawa, ya Bu ya. Baju bagus kita tidak dibawa. Ya Bu ya. Sepeda kita tidak dibawa. Ya Bu ya. Semua perabotan rumah tangga, kulkas enggak dibawa, TV enggak dibawa. Ya Bu ya. Ini namanya tidak abadi. Jadi orang yang menyangka bahwa sesungguhnya harta ini akan abadi, hidupnya tidak akan pernah tenang, justru akan menjadi celaka. Oke. Kita lanjutkan Bu. Yahsabu annama lahu akhladah. Ya. Jadi orang yang suka mengumpulkan hartanya, dia menyangka bahwa hartanya itu akan menjadikan dia menjadi orang yang kekal, tidak akan pernah mati. Akan dijauhkan dari segala musibah, dari bencana. Ya Bu ya. Nah, ini Bu, kalau dihubungkan dengan asbabul nuzulnya tadi, ya Bu ya, yang saya bilang tadi, Umayyah bin Khalaf, Mughirah bin Walid, ya Bu ya, Walid bin Mughirah, dia itu suka mencela Nabi dan orang-orang yang beriman. Karena dia orang kaya, ya Bu ya, itu karena dia mempunyai kekayaan yang begitu besar, dia menyangka bahwa kekayaannya itu akan bisa mengalahkan baginda Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman. Itu Bu. Tapi akhirnya dia juga akhirnya mati Bu. Mati di perang Badar, ya Bu ya. Itu karena itu anggapan dia. Ya ini kan sekarang dikembalikan pada masa kehidupan kita saat ini. Jadi Al-Quran ini sebenarnya nasihat buat kita yang hidup pada masa ini, ya Bu, yang hidup setelah zamannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi janganlah kita menganggap bahwa harta kita ini akan menjadi abadi, akan membuat kita menjadi kuat, akan menjadi kita orang yang besar, tidak. Ya Bu ya, justru ya Bu ya kan dibilang anak-anak dan harta kita ini bisa menjadi fitnah buat kita di Al-Quran. Ya kan Bu ya? Kalau memang tidak bisa membawa kita, menuntun kita pada kehidupan ukhrawi, kehidupan akhirat. Ya Bu ya, seperti itu. Anak, harta semuanya ya Bu ya. Jadi semuanya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi semuanya Ibu, anak-anak kita, harta-harta kita pada hari nanti, pada hari tidak ada lagi pertolongan, semua itu tidak guna bagi kita. Kecuali mereka yang datang ketika menuju Allah itu dalam keadaan hati yang penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan di Al-Quran seperti itu banyak ya Bu ya. Ayat-ayat yang seperti itu yang mengatakan bahwa sesungguhnya anak-anak kita dan harta kita fitnah. Anak dan harta kita ini sesungguhnya tidak akan memberikan kemanfaatan kepada kita pada hari di mana tidak ada lagi pertolongan, kecuali hati kita, keimanan kita. Ya Bu ya, yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu Bu. Jadi yahsabu annama lahu akhlada, yang mana dia menyangka bahwa sesungguhnya hartanya itu bisa mengekalkan dia, bisa menjadikan dia orang yang kuat. Dia tidak akan pernah mati jika dia mempunyai harta yang banyak. Ya Bu, itu artinya seperti demikian ya Bu ya. Jadi kita mempunyai apa ya? Punya baju banyak nih. Aku bisa nanti meja gini, Bu. Buat apa sih kita sombong dengan baju-baju yang kita miliki? Ya Bu ya. Ya Bu ya. Bersyukur alhamdulillah punya baju.
Jadi ibu jangan minder, nanti kok undangan pakai baju gini, udah. Yang penting kita bisa hadir, diundang teman kita ya Bu ya. Karena apa? Toh yang menjadi ukuran kita itu bukan dari baju kita. Ya Bu ya, bukan dari harta kita. Dikembalikan lagi bahwa sesungguhnya hati yang selamat, hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang nanti akan menjadi pertolongan buat kita semua. Nah, sekarang kita belajar Al-Qur'an, yang kita baca ini Al-Qur'an, yang kita bahas ini Al-Qur'an. Mudah-mudahan ini kelak yang akan menjadi penolong buat kita semua. Ya Bu ya, itu Bu. Jadi bersyukurlah Bu bisa meninggalkan semuanya demi untuk suatu kebaikan. Datang ke majelis taklim, ke majelis dzikir, itu kan ibu menanggalkan semuanya kan, ninggalin rumah, ninggalin anak-anak, ya kan Bu, ninggalin semua. Aduh nanti rumahnya takutnya ditinggal kalau kita ngaji nanti kan sampai berapa jam nih, sejam 2 jam, itu kita tinggalkan semua seperti itu demi kita untuk tujuan akhirat kita, seperti itu ya Bu ya. Oke, kita lanjutkan Bu. Yahsabu annama lahu akhlada ya. Jadi kita semua, saya ibu, jangan menyangka bahwa sesungguhnya harta yang kita kumpulkan ini akan menjadi abadi buat kita semua, akan membuat kita semakin kuat, akan membuat kita menjadi orang yang abadi, tidak akan pernah mati, tidak Bu. Karena ajal itu sudah pasti Allah menentukan batas usia hambanya ya Bu ya. Manusia itu sudah ada ukurannya. Rezeki ya Bu ya, maut ya Bu ya, harta ya Bu ya, itu semuanya Allah sudah ada kepastiannya Bu ya. Jadi jodoh kita ya Bu ya, begitu kita usia 120 hari dalam kandungan ibu kita, itu Allah sudah meniupkan, sudah ruh dan menentukan kepastian. Ini bagaimana rezekinya, bagaimana nanti pasangan hidupnya, bagaimana nanti ini keadaannya ketika dia hidup, itu Allah sudah menentukan ketika ditiupkannya ruh di dalam rahim ibunya ketika usia 120 hari ya Bu ya, seperti itu. Ini kita lanjutkan Bu. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla, tidak akan pernah, sekali-kali tidak akan pernah jadi orang yang menyangka bahwa hartanya itu akan membuat dia menjadi abadi. Kalla, sekali-sekali pun tidak akan pernah. Yang demikian itu ditolak ya Bu ya, kalimat penolakan. La yumbadanna fil hutamah. Justru mereka yang demikian itu akan dilemparkan ke dalam hutomah. Hutomah itu api yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala ya Bu ya. Jadi sama. Jadi setelah dilemparkan ke dalam jurang tadi Bu, orang yang suka mengumpat, mencela, yang suka mengumpulkan hartanya, yang menyangka bahwa hartanya itu akan membuat dia kekal abadi, la yumbadan nafil hutomah. Mereka akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala. Bu, api yang menyala-nyala itu panas apa dingin Bu? Itu api di dunia Bu ya. Nah, api di neraka itu lebih panas daripada api di dunia Bu. Nah, itu dia tadi peringatan yang pertama bagi orang yang suka mengumpat, orang yang suka mencela, orang yang suka mengumpul-kumpulkan hartanya, yang menganggap bahwa hartanya itu akan membuat dia menjadi orang yang badi, layum badan nafil hutoma. Mereka pasti akan dilemparkan ke dalam api yang begitu panas, api yang menyala-nyala. Hutoma itu artinya. Jadi ada juga kalimat hutoma itu ada mengatakan nama neraka wail neraka hutoma yang apinya begitu menyala-nyala. Ya Bu ya, gambarnya bagaimana nih hutoma ini? Wa ma adraka mal hutomah. Adakah kalian tahu apa yang disebut dengan hutomah itu? Hutomah itu apa? Kok dilemparkan ke dalam hutomah? Nah, narullahil muqadah. Apinya Allah yang begitu menyala-nyala. Narullahil muqadah. Apinya Allah yang begitu menyala-nyala. Bu, api ini tidak sama dengan api di dunia. Dia walaupun kelihatan lembut Bu, tapi bisa membakar manusia itu sampai ke dalam hatinya, ke dalam tubuh, ke dalam bagian dalam-dalamnya itu Bu. Itu Bu. Kenapa? Iya.
Kita lanjutkan Bu. Ya Bu ya. Layum badan nafil hutomah. Niscaya orang yang menyangka demikian itu bakal dilemparkan ke dalam hutomah. Wa ma adraka mal hutomah. Apa yang kau ketahui tentang hutomah? Narullahil muqadah. Apinya Allah yang begitu nyala, sangat menyala. Allati tattali'u 'alal afidah, yang mana api itu akan membakar, menembus sampai ke dalam dada manusia. Bu, kayak apa tuh perasaan kita? Tangan kena api aja di dunia sudah kita kayak seperti itu Bu. Apalagi yang dinamakan apinya buatan Allah di neraka jahanam. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan semuanya Bu ya dari yang seperti ini Bu ya. Ya Allah, kalau ingat begini mah kayaknya pengen jadi orang baik terus Bu ya. Ingin menjaga lisan kita, ya Bu ya, menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita, kan kayak gitu Bu. Kayaknya kalau udah marah tuh gini, ya Allah neraka hutomah, gak jadi marah kayaknya deh Bu. kalau ibu udah mau marah sama orang, mau bentak-bentak orang, ingat neraka hutomah ya Allah, yang apinya kalau sampai membakar ke dalam dada ini. Itu di akhirat ya, bukan api buatan manusia yang pakai gas kena tangan aja kita udah kayak tangan kita udah begini. Iya kan? Apalagi neraka narullahi, api yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam itu Bu. Allati tattali'u 'alal afidah, yang mana api itu akan terus menembus sampai ke dada. Jadi al-afidatun itu fuadun itu kan hati artinya Bu ya. Fuadun al-afidah itu jamaknya Bu ya. Jadi akan menembus sampai ke hati manusia. Wa alamu asyadda, yang mana sangat sekali panasnya Bu ya. Begitu saking lembutnya Bu api tersebut, jadi tidak membakarnya itu mulai dari bawah kaki manusia terus sampai ke dalam dadanya, terus sampai ke atas kepala sampai hancur. Begitu nanti berulang kembali seperti itu siksaan di dalam neraka. Alhamdulillah syarri dalik Bu. Coba kita bayangkan aja dah, kita kena api sedikit di dunia aja kita udah kayak begitu menjerit-jeritnya kan Bu. Orang yang kebakaran coba kan Bu. Iya, orang yang kebakarannya dulu kan berteriak-teriak kan Bu. Itu baru api di dunia. Ini api buatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada duanya. Untuk sakitnya dan panasnya. Seperti itu Bu ya. Ya Allah, kalau ingat gini udah pengen jadi orang baik terus Bu. Mudah-mudahan kita jadi orang baik ya Bu ya, selalu dituntun pada kebaikan oleh Allah. Ya Bu ya. Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya ya Bu ya, api-api tersebut akan membakar sampai kepada tubuh mereka, dihabiskan tubuh mereka. Jadi dikumpulkan api tersebut ya Bu ya, sampai menembus ke dada mereka, dikumpulkan, tembus ke dalam dada mereka, fi amadim mumaddadah. Dan ketika itu orang tersebut ada diikat di dalam suatu tiang. Jadi Bu, api tersebut Bu, jadi siksaan di neraka jahanam bagi ini fi amadim mumad, tiang-tiang yang sudah diikat. Jadi makanya kan suka ibu pernah nggak lihat ada film dokumenter tuh Bu ya, yang orang disiksa ya Bu ya, itu bayangan neraka jahanam seperti itu Bu. Jadi itu kan cerita buatan manusia ya Bu ya. Jadi diikat, manusia itu diikat Bu, diikat di dalam suatu tiang dalam keadaan tertutup ya Bu ya. Nah api itu dimasukkan dari arah bawahnya Bu, bisa tembus sampai ke dalam dadanya sampai ke atas kepalanya. Coba Bu, di dalam ruangan yang tertutup diikat, dibakar, bagaimana rasanya Bu? Kita di dunia aja seperti itu, nah ini di akhirat apalagi terus begitu, seperti itu berulang terus seperti itu, sampai menunggu datangnya hari kiamat. Naudzubillah min syarri dalik. Itu siksaan bagi siapa Bu? Tadi bagi orang yang suka mencela, suka mengumpat dan suka mengumpul-ngumpulkan hartanya, tidak digunakan untuk kebaikan, yang dia menganggap bahwa hartanya itu akan membuat dia menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang kekal, menjadi orang yang abadi, orang bakal hormat kepada dia. Nah Bu, jadi apa intinya sih, tidak boleh sombong, tidak boleh sombong seperti itu Bu. Jadi apa yang kita miliki sebenarnya jangan membuat kita itu menjadi orang yang besar hati, lupa diri seperti itu. Ini peringatan di dalam surat Al-Humazah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak?
Allah titipkan kepada suami kita. Jadi kita dapat segitu sampai kita, aduh alhamdulillah Pak, jangan dimarah-marahin, udah capek-capek masih dimarah-marahin sama saya, gitu. Nah itu, nah yang dalam mengungkap mencela itu seperti itu, Bu. Bukan orang lain aja, untuk keluarga kita, anak kita sudah bantuin kita mungkin, dasar nggak ingat kalau dia disuruh kita dia mau, harus kata-kata baik itu lah Bu, seperti itu gitu ya. Ini sebenarnya kita saya ibu juga seperti itu ya Bu ya. Jadi kami menanyakan dari lisan kita ya sudah, iya dari mulut kita. Jadi kata-kata mengumpat dan mencela itu dari lisan kita, dari lidah kita, dari ucapan kata-kata. Belum bahasa gerak ya Bu, bahasa tubuh. Terkadang kalau orang nggak suka kan kita suka melengos ke kita kan gitu Bu ya. Itu kan isyarat doang kan Bu ya. Nah ini kalau di Lumajang ini dengan kata-kata ya Bu ya, mengungkap mencela ya. Mudah-mudahan sedikit banyak lah ada perubahan buat saya, buat ini dengan diartikannya artis lak al-humah. Jadi intinya apa? Satu, kita tidak boleh lupa diri, itu aja. Tidak boleh lupa diri. Terus nahan dikit kalau udah ada ingat astagfirullah. Oh marah itu Bu, sekedap itu doang sih Bu. Sesudahnya Ibu mungkin akan menyesal lah Bu. Ya Allah seperti itu. Apa terus kalau kumpul-kumpul nih ada teman nih mancing-mancing nih ke bawah kita kan. Nah itu sering, ya Allah ngapain Bu tadi ya? Seperti kan Ibu seperti itu kan kita Bu. Ya makanya kalau nggak penting-penting banget nggak usah ngumpul-ngumpul, kecuali ngaji. Kalau ngaji paling dibahas ya apa yang kita pelajari pada saat itu. Iya. Seperti itu dia. Kecuali kita keluar rumah sedikit, ada orang ngeriung-ngeriung ikut kumpul kan gitu, agak enak. Udah sih Bu, yang penting kita menegur sapa. Baik ya Bu gitu. Nah biasanya kalau dulu baik pasti duduk, nyamperin temannya satunya lagi, nyamperin lagi, wah udah dah. Kemana-mana ceritanya, oh si kita kemarin gini-gini, nah itu biasanya gitu. Zaman WhatsApp sekarang zaman HP, nah udah walaupun nggak keluar telepon, udah tuh ceritanya ya gini. Nah udah tuh, ingat. Ya iya, seperti itu. Terkadang juga gini Bu, kita ada grup, ngeser-ngeser deh, cerita gini, nah, itu kita jangan sering, kita juga jangan terbakar lah. Belum tentu ya dimaksud di diri kita, orang lain gitu, udah biarin lah. Aja, yang penting kita sekedar baca udah. Gak usah komen-komen kalau kita memang tidak tahu kan. Seperti itu. Ya, pelajaran juga buat saya pribadi, saya juga gitu Bu. Jadi teman posting-posting apa ya, saya sih nggak terlalu begitu tanggap saya. Kecuali saya pernah melihatnya sendiri, terus saya baca sendiri, tahu itu, nanti baru saya nggak. Nah, kecuali ada orang yang japri baru nanya, gini. Jadi inilah sekilas mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, dari nggak begitu luas ya Bu ya. Iya silakan. Kalau kita sama taubat, itu yang kita kira-kira kita masih dalam keadaan sholat atau sekarang sholat? Baca la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau bisa sih disebutin sujud akhir. Setelah sholat? Iya, besar sujud terakhir. Oh iya, Sujud di terakhir. dalam sujud terakhir. Ya, sujud terakhir. Kalau bisa seperti itu ya. Bunda bisa hafalin itu, la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Di dalam masih dalam sholat atau setelah sholat? Itu Bunda dapat dari mana? Itu dari baca-baca kitab. Saya dapat kitab pikir kita banyak dosa apa tidak? La ilaha illallah subhanaka, bisa boleh widitan Bunda. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tapi terus terang, saya mengamalkan lafaz la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz dzalimin itu Bunda ya. Itu saya kalau sholat hajat. Kalau sholat hajat ya, saya sujud terakhir itu bacanya la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu saya, kebiasaan saya. Ketika sujud terakhir baca 41 kali. Itu saya Bu ya. Terus kalau sholat taubat saya memperbanyak baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu saya Bunda. Kan kalau kita baca Rabbighfirli warhamni itu ketika bulan apa tuh Rajab ya? Iya. Ya, kita baca itu wiritan kita kan ya Bu ya. Kalau saya amalkan itu saya Bunda. Jadi saya kalau sujud terakhir, kalau sholat taubat saya itu Bu. Sujud terakhir saya baca itu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Saya baca 41 kali. Ini misalnya kita kan kalau misalnya baca sholat taubat dulu, apa tahajud dulu, apa kalau kita mau Urutannya Bunda yang paling baik adalah kita sholat sunat taubat dulu. Kalau waktunya nuntutin kita sholat sunat taubat dulu. Kalau
jam sih cukup bunda, sampai tunggu subuh tuh. Kalau sunat taubat 2 rakaat, sholat tahajud mungkin bunda ngambil 4, ngambil 6 ya. Terus sholat hajat ya, kalau witir kan sudah bisa. Kalau saya witir tuh bisa saya bu. Kalau saya kerjaan witir jadi bisa saya bu ya. Gak pernah saya sholat witir itu di akhir ketika sholat sunnah bangun malam. Kalau saya itu bunda, karena saya khawatir gini, takutnya kesiangan dan ngikutin gitu. Kalau saya, jadi witir saya itu kecuali saya tidur dari sore. Jadi saya misal kalau saya capek, terlalu banyak kegiatan saya bu ya. Karena saya tuh habis sholat isya, saya udah gak kuat ngantuk, saya tidur. Nah itu saya nanti bangun, baru saya nanti sholat witirnya bareng sama sholat sunnah. Kalau kita kadang-kadang kan kita kesiangan nih, jam 4 masih bisa nggak? Bisa bunda, ya bisa bunda. Misalkan itu bisa bunda. Mama gini bun, mungkin kita kan orang tua terkadang ini dari sore nih, kan bangun jam 11, jam 12 tuh kita boleh tahajud, boleh, ya boleh. Iya, bukan masalah tidur kan sudah bangun malam kan, ini sudah tidur bangun malam kan begitu. Boleh tahajud ibu, hajat salat hajat, boleh, boleh bu seperti itu bu ya. Yang cuma kan waktu yang afdol, dibilang waktu yang benar sepertiga malam, 2/3 malam. Nah itu nunggu sampai subuh. Itu kebiasaan saya seperti itu bu. Saya tuh karena apa, saya kalau bangun jam 2 saya bu ya, bangun jam 1 tuh saya mau untuk subuh itu, nah saya merasa sayang banget bu saya kalau fajar itu tidak berjumpa dengan fajar. Atau bangkit ada bacaan diri kan ya bu ya, apa subhanallah bihamdi subhanallah tadi astagfirullah itu kan bacaan ketika kita fajar sambil menunggu subuh kan bu ya, seperti itu kan. Jadi makanya kalau saya bu pribadi, tapi kalau itu nggak apa mau bersilakan, mungkin ibu bangun jam 2 sampai jam 3 nanti tidur lagi subuh bangun, itu boleh silakan ibu ya. Atau sekarang kalau orang yang sudah semakin usia itu kan tidur agak sore kan, bangun ya nggak apa-apa, bangun aja bu, sholat tahajud, sholat hajat, nanti tidur lagi. Nah mungkin setengah jam sebelum subuh usahakan kita sudah bangun ya, untuk menyambut datangnya fajar. Saya kalau waktu fajar itu sayang banget. Saya kalau udah kesan kayak merasa ada yang kurang dalam diri saya gitu, seperti itu. Itu saya pribadi itu ya. Jadi bunda kayak gitu bunda ya. Jadi ya, jadi sholat sunat taubat dulu kalau ada waktunya ngikutin sholat sunat taubat ya. Jadi baru sholat tahajud, sholat hajat. Kalau mau ngambil gitu ditutup dengan gitu istikharah. Saya istikharah tiap hari bu. Jadi ya itu kebiasaan saya. Saya dikasih tahu guru saya waktu saya ngomong. Jadi istikharah itu jangan kalau kita ada penting aja, kalau ada keperluan. Iya. Iya. Jadi istikharah karena apa? Mudah-mudahan Allah selalu menuntun kita pada hal yang baik, yang membawa kemanfaat. Ya Allah, kalau rumah itu membawa kemanfaatan, kebaikan buat diri kita, kehidupan dunia akhirat kita, Engkau beri jalan kemudahan bagi kita untuk melakukannya. Tapi kalau itu tidak membawa kemanfaatan, kan kayak ada Allah memberi petunjuk, kayaknya ada hal-hal yang udah nggak usah gitu kan, seperti itu ya. Jadi kan ini mah kita manusia biasa kan. Saya itu manusia biasa. Itu saya menjalankan itu bu. Jadi guru saya waktu itu jadi dia sampai sudah gini. Kalau nanti kan nih, kalau saya istikharah udah kau udah perlu aja. Kata dia, jodoh baru istikharah. Ya, kata dia. Istikharah terus tiap hari kita, supaya Allah selalu menuntut kita pada hal-hal yang itu jika membawa kebaikan buat kehidupan dunia akhirat kita, ya Allah, Engkau beri jalan kepastian buat kita, mudah untuk melakukannya, diberikan keberkahan dalam melakukan. Tapi kalau tidak, Allah menjauhkan untuk hal melakukan hal seperti itu. Kan biasanya kan istikharah kalau ada jodoh kan, anak kita mau jadi istikharah dulu nak. Itu saya tanamkan juga buat anak-anak saya pribadi juga saya gitu. Jadi nah istikharah itu jangan kalau ada keperluan. Pekerjaan, kan kita kan pekerjaan kan kita tahu bu. Ini bawa manfaat nggak buat diri kita, untuk kehidupan dunia akhirat kita kan begitu bu. Jadi kayak seakan-akan Allah menuntut nih kita kan memang Allah yang maha lebih tahu kan. Kita kan nggak tahu nih bu kedepannya bagaimana, Allah yang maha tahu. Kita kan enggak. Manusia kita hanya rencana bu. Keputusan akhir itu Allah yang menentukan. Ini mohon maaf ya bunda kalau jawabannya kurang. Kalau jawabannya kurang puas. Jadi seperti itu bu ya. Jadi mudah-mudahan sedikit tadi saya sudah bacakan arti dari surat Al-Humazah, asbabul nuzulnya ya bu ya, orang yang hidup pada masa zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi suka mencela, suka menghardik, suka mengumpat-umpat pada baginda Nabi Muhammad dan juga orang-orang yang beriman pada saat itu. Akhirnya hidupnya menjadi orang yang celaka, dan sudah pasti orang yang demikian ditempatkan di neraka wail, neraka jahanam, hutomah, yang apinya menyala-nyala, yang bisa menembus sampai ke dadanya, hancur lebur, yang diikat di tiang,
Jadi memang cerita-ceritanya film dokumenter itu benar Bu. Apa yang di Al-Quran digambarkan oleh mereka. Itu mah cerita kita di dunia gambaran seperti itu kan Bu ya kan, ada film kiamat. Itu sebenarnya gambaran yang di Al-Quran, cuma mereka dibikin abstrak bagaimana nih itu mah cerita manusia. Cuma kayak gitulah bayangan gambarannya seperti itu. Ya Bu ya, hanya ini dapat saya sampaikan, pastinya banyak kekurangan dari saya Bu. Jadi kalau ada yang salah mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya Bu ya. Pastinya ini memacu saya untuk selalu belajar. Kami mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, untuk ibu semua. Usahakan untuk dibaca diulang kembali di rumah ya Bu ya. Setelah sholat asar, sholat maghrib, sedikit-sedikit dibaca sambil ingat-ingat. Tadi Bu Haji Yani ceritanya kayak gini ya. Nah itu biasanya kayak gitu-gitu suka jadi kita ingat ya Bu ya, seperti itu. Saya pun demikian Bu. Jadi saya juga jadi ingat, jadi saya untuk baca-baca lagi ngingetin saya juga Bu ya. Kita tutup dengan doa akhirul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca doa Al-Quran ya Bu ya. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan maqbulan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal aifafa wal ghina. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustazah Yani Hidayah yang telah memberikan pelajaran-pelajaran tentang surat Al-Humazah. Mudah-mudahan kita dapat mengerti dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.